Pagi anak-anak. Pagi Pak. Pagi Pak. Kok lemasnya? Pagi anak-anak. Pagi Pak. Ya. Hari ini kita akan belajar lagi ya mata pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, silakan untuk dibuka dalam doa. Pada ketua kelas silakan untuk membuka doa. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, maka dari kita berdoa terlebih dahulu, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ketua kelas. Ya, anak-anak, apakah kabarnya hari ini sehat? Sehat. Sehat semua ya. Duita kenapa kok cemberut gini? Sarapan Pak. Aduh, oke. Lain kali kita harus sarapan ya sebelum belajar karena sarapan nanti bisa membuat kita fokus ya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, kita akan terlebih dahulu melakukan absensi ya. Bapak akan panggil nama-namanya, nanti silakan kalian jawab ya. Untuk Rara, Hadir. hadir. Oke, Duita, hadir. Kiki, Saya hadir. hadir. Ramzi, ada ya? Iya. Dia apa? Ngirim surat nggak si Ramzi? Tidak ada keterangan Pak. Tanpa keterangan? Aduh, oke, apa berarti ya? Budiono, tidak ada juga? Sepertinya tanpa keterangan juga. Ya ampun, mungkin mereka bolos bersamaan ya. Baik, nanti selanjutnya silakan nanti teman-teman coba cari tahu juga ya anak-anak kenapa mereka berdua ini nggak masuk ya. Oke, minggu lalu kita sudah belajar melakukan berdiskusi. Saat ini Bapak ingin memberikan pelajaran mengenai hasil diskusi, melaporkan hasil diskusi, tetapi melalui presentasi. Seperti apa itu akan Bapak jelaskan ya. Ya, di dalam melaporkan hasil diskusi melalui presentasi ada banyak hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu ada pengertian, ada langkah-langkah, ada keterampilan, dan juga tips dan evaluasi. Kalian akan melihat yang pertama pengertian dari melaporkan hasil diskusi, yaitu proses menyampaikan poin-poin penting, kesimpulan, dan rekomendasi yang dihasilkan dari satu diskusi kepada audiens. Jadi melaporkan itu adalah kegiatan di mana kalian nanti menyampaikan poin-poin penting yang sudah kalian dapatkan dari proses berdiskusi kepada audiens ya. Selanjutnya dalam melakukan laporan ada langkah-langkah ya. Silakan diperhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama, kita menentukan tujuan. Yang kedua, mengumpulkan data atau informasi penting. Yang ketiga, menyusunnya. Kalau di dalam presentasi, silakan susun garis besarnya saja dari poin-poin tersebut. Ini adalah langkah-langkah penyusunannya ya. Yang pertama pendahuluan, perkenalan, isi utama, poin-poin penting, berlanjut ke kesimpulan, lalu berikan ringkasan diskusi. Penggunaan media juga boleh digunakan supaya lebih bervariasi. Gunakan alat bantu visual seperti slide, infografis atau yang lainnya. Pastikan media yang digunakan sederhana dan mudah dipahami. Jangan membuat media yang rumit ya. Lalu teknik penyampaiannya juga diperhatikan. Gunakan bahasa yang jelas dan formal, tetapi tetap komunikatif. Artinya komunikasinya dibangun dua arah. Seperti saat ini Bapak ingin kita berkomunikasi dua arah. Kalian juga boleh menyampaikan apa yang kalian pikirkan ya. Selanjutnya itu gunakan kontak mata dan gerak tubuh. Itu untuk mendukung presentasi supaya lebih hidup. Selanjutnya, dalam melakukan laporan melalui presentasi, kita memerlukan keterampilan. Yang pertama itu kemampuan berkomunikasi. Jelas kemampuan berkomunikasi sangat diperlukan karena kegiatan melaporkan hasil diskusi melalui presentasi adalah di mana saat kita menyampaikan poin-poin penting tetapi melalui komunikasi secara langsung. Makanya kenapa keterampilan itu digunakan, kemampuan berkomunikasi sangat penting karena itu menjadi modal utama dalam melakukan presentasi. Selanjutnya menyampaikan ide dengan lugas dan tidak bertele-tele. Menyampaikan ide dengan lugas ini artinya tidak mutar-mutar ya bahasanya. Paham nggak mutar-mutar? Paham ya kan? Jadi apa yang ingin disampaikan bisa langsung disampaikan dengan lugas tanpa harus bertele-tele dengan kalimat-kalimat yang memutar-mutar. Itu akan membuat kalian bingung ya, rancu dan lain sebagainya.
Lalu pengelolaan waktu dalam melakukan presentasi juga kita harus pikirkan, ini kira-kira akan berlanjut sangat lama atau kita sudah bisa tentukan waktunya seperti apa gitu ya. Jadi kita perlu mengelola waktu supaya lebih efisien gitu ya. Selanjutnya, pastikan waktu presentasi cukup untuk menjelaskan poin-poin penting. Nah, ini berkaitan dua hal ini ya. Jadi, ketika kalian sudah mengelola waktu, kalian juga akan tahu waktu presentasinya cukup atau tidak untuk menjelaskan poin-poin penting ini. Lalu yang kelima ya, kerja sama tim. Dalam melakukan presentasi, melaporkan hasil diskusi itu perlu kerja sama tim, benar nggak? Benar ya. Kenapa begitu? Karena ini bukan kerja individu. Kalian melaporkan itu juga bergantian dengan teman kelompok kalian, sehingga diperlukan kerjasama tim yang solid, yang kuat dan yang kompak gitu, supaya apa, poin-poin pentingnya bisa tersampaikan dengan baik dan audiens bisa menangkap maksud yang ingin disampaikan gitu ya. Nah, jika laporan disampaikan secara berkelompok, pastikan pembagian tugas berjalan lancar. Nah, Bapak tadi sudah sampaikan, ini bagian dari kerjasama tim, bagaimana membagi tugas sesuai dengan job desk-nya dan menjalankan job desk-nya dengan baik sehingga presentasinya berjalan dengan lancar gitu ya. Sampai sini paham semua? Paham, Pak. Masih dipahami? Bisa paham. Baik. Bapak mau kasih tips ya dalam menyampaikan hasil diskusi. Yang pertama, buat slide presentasi yang terorganisir dengan baik. Artinya apa? Terorganisir ini tidak membuang-buang banyak slide gitu, tidak banyak kosakata juga di dalam presentasi yang kalian berikan. Maksimal 6 poin per slide. Artinya dalam melakukan pembuatan slide, kalian perlu mengambil garis besar tadi yang sudah Bapak sampaikan ya. Supaya apa? Supaya ini tidak terlihat ramai begitu. Dan juga nanti saat melakukan presentasinya, silahkan sampaikan melalui ide dan gagasan tadi dengan lugas. Tetapi poin-poin pentingnya sudah ada di sini begitu ya. Lalu gunakan grafik atau gambar untuk memperjelas informasi. Misalnya kalian mau melakukan presentasi tingkat curah hujan misalnya. Nah, kalian perlu untuk memunculkan grafik atau gambar supaya informasi yang ingin kalian sampaikan itu bisa jelas gitu. Atau mungkin kalian ingin melakukan presentasi tentang sebuah novel. Nah, itu boleh kalian berikan gambar novelnya supaya apa? Audiens juga tahu bahwa novel itu judulnya ini, bentuknya seperti ini, gambarnya seperti ini, cover bukunya seperti ini. Nah, audiens juga jadi tahu, siapa tahu bahwa nanti saat kalian memilih novel itu, audiens juga ternyata sudah tahu novelnya begitu ya. Jadi itu akan mempermudah kalian juga melakukan presentasi. Selanjutnya, latih presentasi sebelum hari penyampaian. Sebenarnya ini merupakan rumus yang sudah biasa seharusnya. Kenapa biasa? Karena memang dalam melakukan presentasi memang seharusnya kita harus melakukan persiapan, tetapi itu kembali kenyamanan diri sendiri. Anak-anak kalian bisa nyaman saat sebelum melakukan presentasi atau sehari sebelum melakukan presentasi, atau kalian sudah berlatih beberapa hari untuk melakukan presentasi, itu juga tergantung kenyamanan. Yang penting adalah kurangi kesalahan teknis atau rasa gugup sehingga ketika ingin menyampaikan presentasi itu bisa berjalan dengan baik. Berikan kesempatan bagi audiens untuk bertanya. Nah, ini adalah upaya untuk terjadinya komunikasi dua arah tadi antara penyaji dan juga audiens, antara yang ingin berpresentasi dan juga audiens yang mendengarkan, sehingga presentasi tidak berjalan monoton gitu ya. Selanjutnya yang terakhir, tentu kita memerlukan evaluasi anak-anak. Kenapa? Supaya kita bisa menjadi lebih baik lagi dalam melakukan pelaporan di presentasi ini. Evaluasinya setelah selesai presentasi, lakukan evaluasi bersama dengan kelompok ya tentunya ya, atau mungkin dengan guru, nanti dengan bapak kalian bisa berevaluasi dan juga bisa dengan teman-teman yang lain. Yang pertama, memberikan ruang untuk masukan dari audiens. Silahkan ketika nanti kalian selesai melakukan presentasi, kalian bisa bertanya begitu, melakukan evaluasi kepada kelompok kalian sendiri, kepada audiens. Contoh audiensnya adalah teman-teman nanti yang lainnya. Gimana tadi
ke presentasinya, apakah baik atau tidak, informasinya tersampaikan dengan jelas atau tidak. Kalau memang tidak, bagaimana kekurangannya di bagian mana, apa yang harus diperbaiki, apakah gaya komunikasinya ataukah gambarnya yang masih kurang jelas, informasinya yang kurang jelas. Nah, itu bisa menjadi bahan evaluasi. Selanjutnya, mencatat hal yang perlu diperbaiki. Nah, tadi hal-hal yang sudah masuk melalui saran, anak-anak boleh catat tuh poin-poin pentingnya, sehingga nanti kemudian hari kalian melakukan presentasi lagi, kalian sudah tahu yang mana nih yang harus diperbaiki, poin-poin mana yang harus diperbaiki, sehingga presentasinya bisa berubah menjadi lebih baik lagi gitu. Nah, ini harapannya nanti kalian saat melakukan pelaporan melalui presentasi, kalian bisa melakukan presentasi dengan sangat maksimal gitu ya. Nah, Bapak kira itu sudah cukup jelas. Kalian ada yang ingin ditanyakan tentang melakukan diskusi melalui presentasi? Jelas, Pak. Jelas? Ada bagian yang masih ragu atau ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak. Ya, saya harap kalian bisa melakukan presentasi dengan baik ya. Karena tadi tidak ada yang ingin bertanya kan. Saya kira sudah paham. Bapak ingin kalian melakukan presentasi minggu depan. Nanti akan Bapak kirimkan materinya. Saya kira nanti kalian harus menerapkan hal-hal yang tadi sudah Bapak sampaikan ya, tentang langkah-langkahnya, bagaimana keterampilan yang dibutuhkan gitu ya. Kalian harus bisa mengimplementasikan ini pada tindakan nyata. Baik, itu saja mungkin. Sekali lagi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Baik. Itu tadi tugasnya ya. Kita akan presentasi minggu depan, materinya akan Bapak kirim. Sebelum itu mungkin Bapak ingin memberikan sedikit pesannya. Presentasi ini sangat diperlukan anak-anak. Karena apa? Karena ini merupakan sebuah keterampilan yang cukup baik dan kalian nanti akan membutuhkan itu suatu saat nanti. Jadi tolong serius dalam mempelajari hal ini gitu ya. Baik, itu saja yang ingin Bapak sampaikan. Terima kasih banyak untuk perhatiannya, untuk kerjasamanya anak-anak. Kita bisa melakukan pembelajaran dengan kondusif. Semoga minggu depan bisa jauh lebih baik lagi ya. Untuk itu kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa, karena tadi dibuka dengan doa. Silakan ketua kelasnya. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri mata pelajaran pagi hari ini, angka baiknya kita berdoa mulai. Doa selesai. Ya, karena sudah selesai, Bapak izin pamit ya. Baik, Pak. Oke, selanjutnya kelas matematika kan. Iya, Pak. Ya, Terima kasih, oke. Pak. Perkenalkan, saya Alia Melia sebagai observasi lisan Saudara Martin dalam keterampilan menjelaskan. Di dalam penilaian keterampilan menjelaskan terdapat beberapa poin penilaian, yaitu poin yang pertama adalah kejelasan. Martin sudah menyadari adanya keterbatasan perbendaharaan kata-kata dan ungkapan yang dimiliki siswa, maka dari itu Martin tidak menggunakan kalimat yang berbelit-belit. Penilaian poin dalam penilaian kejelasan, yaitu yang kedua adalah Martin sudah menghindari penggunaan kata-kata yang meragukan dan yang berlebih-lebihan. Di sini dalam menjelaskan materi, Martin sudah sangat jelas dan sudah menggunakan kalimat yang mudah dipahami oleh muridnya. Kemudian penilaian yang kedua adalah penggunaan contoh dan ilustrasi. Saudara Martin telah memberikan contoh yang cukup untuk menanamkan pengertian dalam penjelasannya dan dilakukan dengan sangat baik. Kemudian poin yang kedua adalah penggunaan contoh dan ilustrasi. Martin sudah menggunakan contoh yang relevan dengan sifat dari penjelasannya tersebut. Kemudian poin yang ketiga dalam penggunaan contoh dan ilustrasi, Martin sudah menggunakan contoh sesuai dengan usia, pengetahuan dan latar belakang siswa yang diajarnya. Dan poin tersebut sudah dilakukan oleh Martin dengan sangat baik. Kemudian poin ketiga dalam penilaian keterampilan menjelaskan, yaitu ada poin pengorganisasian. Dalam poin ini Saudara Martin telah menerapkan poin-poin yang terdapat dalam penilaian pengorganisasian dengan sangat baik. Kemudian yaitu yang terakhir adalah poin balikan. Di sini Saudara Martin telah mengajukan pertanyaan untuk mengetahui pemahaman, minat,
atau sikap siswa tentang relevansi atau kegunaan penjelasan tersebut. Di sini berarti Martin sudah menggunakan pertanyaan balikan atau memancing siswa untuk menimbulkan pertanyaan untuk memastikan siswa yang diajarnya itu telah memahami materi yang disampaikannya. Kemudian yang terakhir yaitu Martin telah menggunakan balikan itu untuk menyesuaikan ketepatan atau mengubah maksud penjelasan dari materi yang disampaikannya. Sekian penjelasan penilaian keterampilan dalam keterampilan menjelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Sudah.